Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam rahayu untuk semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas mengenai jenis lakon dalam wayang kulit, khususnya yaitu lakon perkawinan yang sering disebut dengan lakon raben. Apa itu lakon raben atau lakon perkawinan? Itu adalah sebuah lakon yang di dalamnya menceritakan sebuah proses dari pernikahan antara dua tokoh wayang, namanya lakon raben. Lantas kenapa terminologi raben digunakan dalam lakon wayang? Pemahaman umum raben itu artinya adalah orang yang sering melakukan pernikahan berkali-kali atau gemar untuk menikah, itu disebut raben. Tapi pada konteks jagat wayang, istilah raben itu tidak dipahami secara konotasi yang demikian. Yang melakukan pernikahan berulang-ulang di sini adalah tokoh-tokoh kesatria ataupun tokoh-tokoh raja, calon-calon raja. Jadi, kenapa terminologi raben digunakan dalam lakon perkawinan untuk menyebut jenis lakon itu? Karena pernikahan dalam jagat wayang, khususnya bagi strata kesatria dan raja, adalah salah satu aspek rajawi yang harus dipenuhi. Sehingga tidak menutup kemungkinan salah satu tokoh itu melakukan prosesi pernikahan lebih dari satu kali. Karena itu memang aspek rajawi. Kebesaran dan keagungan seorang raja itu diukur dapat ditunjukkan dengan banyaknya selir dan seorang permaisuri. Selain aspek rajawi di sana, itu juga adanya faktor politis yang itu juga turut membesarkan konsepsi Narendra Gung Binetara ingkang jembar jajane. Makanya istilah raben di sini digunakan untuk menyebut lakon perkawinan. Juga sering didiumkan dengan terminologi alap-alapan, misalnya alap-alapan Sukesi, alap-alapan Dursilowati, alap-alapan Surtikanti. Itu kenapa menggunakan terminologi alap-alapan? Karena dalam fenomena jagat wayang, peristiwa-peristiwa lakon yang ada di dalamnya, ketika seorang kesatria itu berupaya untuk menikahi seorang putri, maka di sana ada peristiwa persaingan dan perebutan. Di dalamnya tidak hanya satu tokoh yang ingin merebutkan seorang putri, tapi diperebutkan oleh banyak kesatria. Di sana seperti sebuah kompetisi, siapa yang cepat dialah yang dapat. Makanya disebut dengan alap-alapan, dari istilah alap yang artinya itu ngepek, ngalap, ngepek, alap-alapan, disik-disikan untuk mendapatkan. Siapa cepat dia dapat. Itu juga bisa kita konotasikan dengan burung alap-alap, seperti burung alap-alap yang dari jauh itu berlomba untuk menyambar mendapatkan mangsa yang ada di bawahnya. Itulah kenapa disebut. Sedangkan motif-motif yang ada dalam jagat wayang untuk mendapatkan seorang putri, itu ada beberapa motif. Yang pertama adalah motif sayembaran, yang kedua adalah motif colongan atau motif malingan, yang ketiga adalah motif bebanan, dan yang keempat adalah motif balas jasa. Semuanya disebut lakon raben, tapi yang membedakan adalah motif cara mendapatkannya. Yang pertama lakon sayembaran, itu cara mendapatkan seorang putri itu dilakukan dengan mengikuti sebuah swayambara, kompetisi terbuka secara merdeka yang tidak boleh diwakilkan. Contohnya Sayembara Drupadi misalnya, atau Sayembara Mentang Langkap di negara Mantili. Ciri-cirinya lakon sayembara adalah satu putri diperebutkan lewat sebuah perlombaan kompetisi yang diikuti oleh banyak kompetitor dengan syarat tertentu dan dilaksanakan oleh dirinya sendiri.
Yang kedua adalah motif colongan atau motif malingan. Itu ditandai dengan adanya peristiwa pencurian. Ini bukan berarti seperti idiom sekarang, satu tokoh sudah berpacangan, kemudian direbut tokoh lain dari belakang. Tidak demikian. Tetapi bagaimana seorang tokoh itu, tokoh satria dan tokoh dewi di sana, itu sudah menjalin hubungan. Tetapi karena tidak cocokkan dari kesepakatan orang tua yang mengadakan perjodohan, akhirnya salah satu tokoh itu berlomba untuk ngelamar, sedangkan yang dilamar itu sudah punya pacangan. Akhirnya dari belakang menjalin hubungan dan menjalin siasat supaya keduanya itu mendapat restu. Jadi demikian. Misalnya dalam lakon Suryatmojo Maling, itu bukan berarti Dewi Surtikanti itu sudah sepaham dan sepakat dengan atau cinta dengan Prabu Kurupati kemudian ditelikung Suryatmojo, itu tidak. Tapi memang sebenarnya keduanya itu sudah menjalin hubungan dan sama-sama suka, tetapi tidak diketahui oleh orang tuanya karena orang tuanya telah menjodohkan dengan Prabu Kurupati. Untuk menggagalkan itu, maka seorang kesatria untuk menunjukkan kehormatannya dan menunjukkan tingginya derajat seorang wanita Jawa, maka dilakukan dengan cara malingan. Cara yang ketiga, motif yang ketiga adalah motif bebanan. Bebanan itu dari kata bebono yang artinya persyaratan. Itu ditunjukkan dengan adanya persyaratan tertentu yang diajukan dari pihak mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki. Itu syarat-syarat khusus, baik yang berupa kebendaan atau yang berupa selain kebendaan, misalnya seperti jenis-jenis binatang tertentu, itu menjadi persyaratan. Dan itu memang wajib dipenuhi oleh satu pelamar atau banyak pelamar. Ciri-cirinya adalah adanya syarat-syarat tertentu. Yang terakhir adalah motif balas jasa di dalamnya. Itu karena sudah ada kesepakatan pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, sehingga sebagai balas jasa antara tokoh A dengan tokoh B itu kemudian dilakukan pernikahan untuk menyatukan dua buah keluarga. Jadi demikian motif-motif dalam lakon Raden, dan segala motif di sini menunjukkan bahwa tingginya derajat wanita Jawa itu sebagai Sekar Cempaka Mulya yang memang harus diperjuangkan dalam proses pendapatannya. Saya rasa keterangan pada sesi ini cukup itu dulu. Semoga dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam melaksanakan kuliah daring ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.